Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-218, Rabu 21 Agustus 2024, edisi kita Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan sebelum kita ulas berita, Ded, ya, kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Desa SN yang begitu mengapresiasi tayangan-tayangan ulas berita dan podcast kita yang ada tamunya, Ded, ya. Dan ulas berita itu di episode terakhir yang membahas tentang dugaan korupsi batubara itu kunjungannya ribuan, Ded, ya. Ribuan. Yang ada yang 2,2 ribu, kemudian sebelum syuting ini kita lakukan ada yang pengunjungnya 1,8 ribu, ya. Dan mungkin akan terus bertambah. Dan kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada penonton Desa SN yang begitu menikmati, ya, tayangan-tayangan dari ulas berita dari Lensa SN. Dan malam ini kembali kita akan ulas berita membahas tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel, ya. Dan tadi sepertinya ada input terkini, ya, dari Kejati Sumsel tentang perkembangan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Silakan, Dedi. Iya, Kak, kita sebutkan dulu nama perkaranya untuk mengingatkan para penonton, Kak, ya, di mana nama perkara tersebut dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Provinsi Sumsel hingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 555 miliar, Kak, ya. Pada hari ini Suara Nusantara mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak, ya, Dr. Yulianto SHMH yang kebenaran pagi tadi ada giat di Kejati Sumsel. Terkait perkara tersebut kita menanyakan soal tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, ya, di mana dikatakan Kejati Sumsel jika saat ini untuk TPPU masih dalam proses dan silakan untuk lebih lanjutnya tanyakan ke Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Wilayakasari SHMH. Selanjutnya kita mengkonfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Sumsel dan dikatakannya bahwa memang masih dilakukan pendalaman terkait TPPU-nya, Kak, ya. Dan dia mengatakan juga bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih terus akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna dilakukan pemeriksaan, Kak. Ya, kita garis bawahi dari statement Kejati, ya, masih dalam proses, ya. Masih dalam proses. Dan statement dari Kapenkum itu masih didalami, masih dalami. Tapi kita simpulkan, ya, bahwa masih dilakukan terus pendalaman, ya, dan dalam proses berarti terus dilakukan, ya. Kemudian untuk pemanggilan saksi-saksi, apa keterangan dari pihak Kejati? Silakan, Dedi. Ya, untuk pemanggilan pemeriksaan kepada para saksi, Kak, ya, di mana Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Wilayakasari SHMH mengatakan tim jaksa penyidik masih terus akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka melengkapi berkas perkara 6 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, Kak, ya. Untuk hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa tidak ada saksi yang diperiksa, namun ke depan masih tetap dilakukan agenda pemanggilan guna dilakukan pemeriksaan, Kak. Sebelumnya itu mantan Kabareskrim Bapak Susno Duaji itu meminta ada TPPU, ya, dalam dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel, Kak, ya, meminta agar Kejati Sumsel mengejar soal tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Di mana menurut Pak Susno Duaji dalam mengejar TPPU tersebut, Kejati Sumsel diharapkannya bisa mengungkap terlebih dahulu soal dugaan kasus korupsi yang selanjutnya baru didalami soal TPPU-nya. Kemudian Pak Susno Duaji juga menegaskan bahwa terkait TPPU ini pihak-pihak yang mesti dimintai pertanggungjawaban, ya, ini pihak yang menerima aliran uang dan juga yang mengalirkan aliran uang terkait kerugian negara yang disebut Kejati Sumsel 555 miliar, Kak. Ya, masih tentang tindak pidana pencucian uang. Deputi Kamaki Sumsel Bapak Insinyur Ferry Kurniawan juga berkomentar, ya. Masih ingat, jadi apa komentar Pak Ferry Kurniawan? Ya, Ferry Kurniawan mengatakan, Kak, ya, selaku Deputi Kamaki Sumsel terkait TPPU tersebut, mengapa sampai saat ini Kejati Sumsel belum melakukan penyitaan aset kepada perusahaan yang ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut, ya. Selanjutnya
Peri Kurniawan mengungkapkan bahwa terkait 6 tersangka yang ditetapkan, sangat aneh apabila ke-6 tersangka tersebut dibebankan terkait TPPU, karena ke-6 tersangka tersebut bukanlah pengambil kebijakan, Kak. Oke ya, tentang berita komentar Pak Susno Duaji dan Pak Ferry Kurniawan terkait berita ini ya. Dengan TPPU itu sudah kita terbitkan, Dit ya. Di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com, dan silakan klik koransn.com untuk mungkin penasaran dengan beritanya, Dit ya. Kemudian, Dit, kita kembali lagi ke pihak Kejati, Dit ya. Kita dapat info dari Kejati bahwa pemeriksaan dengan saksi-saksi itu terus dilakukan. Dan ini kita juga dapat info ya bahwa perkembangan kasus ini terus dilakukan pihak Kejati Sumsel, Dit ya. Tapi itu baru info saja yang kita terima ya, belum bisa kita buat berita, Dit ya. Kemudian kita juga dapat info ya dari luar bahwa kita mendapat apresiasi dengan pembuatan berita ini ya, baik di cetak, di online dan tayangan YouTube Lensa SN. Kembali lagi ulas berita kita, Dit ya, dan kita kembali dengan komentar Pak Susno ya. Pak Susno dalam pembicaraan lewat telepon ya dengan saya sebagai pemimpin redaksi itu sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat beliau ya. Tapi kita tidak bisa membuat beritanya secara utuh ya. Ada beberapa yang kita pilih statement-statementnya untuk terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com ya. Sebelum kita lanjut ulas berita, kita menyapa dulu Pak Susno ya. Assalamualaikum Pak Susno. Terima kasih sudah menjadi narasumber tetap ya. Suara Nusantara dan koransn.com. Kemudian Pak Susno berkata mengapresiasi pihak Kejati Sumsel yang mengungkap beberapa dugaan korupsi di Sumsel ya, termasuk dugaan korupsi batubara di Sumsel ini ya. Tapi ada statement Pak Susno, sepertinya permintaan ya kepada jaksa untuk cermat dan teliti. Ini maksudnya apa terkait dugaan korupsi batubara ini, Den? Silakan. Ya Kak, Pak Susno Duaji awalnya berharap agar Kejati Sumsel menuntaskan perkara ini, Kak ya. Kemudian Pak Susno Duaji berharap agar Kejati Sumsel teliti dan cermat dalam proses penyidikan. Mengingat kewenangan kejaksaan, dikatakan Pak Susno Duaji ada pada penanganan tindak pidana dugaan kasus korupsinya, bukan terkait undang-undang pertambangan yang merupakan wewenang kepolisian dan undang-undang lingkungan hidup. Oleh karena itu Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel masuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel ini melalui perkara dugaan kasus korupsinya, Kak. Masih tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel, Dit ya. Iya, Kak. Dalam YouTube sebelumnya, tayangan podcast ya, kita berbincang dengan Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan ya, dan dia mengungkapkan bahwa dalam dugaan korupsi ini ada pemeran figuran, ada pemeran pembantu dan pemeran utama. Kalau kita urutkan seperti itu, tentu ada pemeran figurannya siapa, pemeran pembantunya siapa, dan pemeran utamanya siapanya. Dan ini mungkin masukan juga untuk Kejati, Dit ya. Akan makin banyak yang diperiksa sebagai saksi. Mungkin masih ingat Dedi komentar dari Kak Ferry kemarin? Iya, Kak. Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki, Kak ya, meminta agar Kejati Sumsel mengungkap siapa peran utama dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Karena menurut Ferry Kurniawan sejauh ini 6 tersangka yang telah ditetapkan bukanlah pihak yang merupakan peran utama, namun pihak pembantu atau pihak figuran gitu, Kak. Jadi kita tidak tahu, Ded ya, siapa yang pemeran pembantu, siapa pemeran figuran, dan siapa pemeran utama ya. Dan akan ada saksi-saksi yang diperiksa nantinya, Ded ya. Dan untuk 6 tersangka yang sudah ditahan, ada berita yang kita terbitkan bahwa masih terus diperiksa, Ded ya. Untuk pendalaman penyidikan ya. Masih ingat jadi beritanya apa? Silakan. Iya, Kak. Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH mengungkapkan, Kak ya, bahwa untuk 6 tersangka yang telah ditetapkan tersebut masih dilakukan pendalaman penyidikan, di mana maksudnya dari itu Kejati Sumsel belum lama ini juga sudah melakukan pemeriksaan kepada para tersangka tersebut. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel, pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka ini juga dalam rangka melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka yang kini sudah ditahan di Rutan Pajo Palembang, Kak. Saksi yang lain, mungkin ada nama yang disebutkan oleh Kapenkum, enggak?
Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel setiap ada update Kak ya, update pemeriksaan saksi, kita memberikan info dan kita mewawancarai dia Kak ya selaku Kasih Penkum. Memang ada beberapa nama Kak ya saksi yang diperiksa, di mana terakhir itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel pada Senin 19 Agustus 2024 memeriksa saksi dari Distamben Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Kak ya, di mana saksi tersebut merupakan pegawai TKS. Hal tersebut dikatakan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH. Bahkan sebelumnya Kak ya, minggu sebelumnya juga Kejati Sumsel memeriksa saksi yang merupakan JM dan Kepala Teknik PTBA, di mana pemeriksaan saksi tersebut juga terkait pendalaman penyidikan, dan kata Kasih Penkum juga terkait melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka yang telah ditetapkan Kak. Itu untuk saksi yang sudah diperiksa ya. Dan penonton Lensa SN, redaksi Lensa SN lewat saya pemimpin redaksi Agus Harizal Alucimat itu menerima banyak sekali telepon dan WA ya, yang menanyakan tentang perkembangan atau update terakhir dari dugaan korupsi ini ya. Saya tidak bisa menyebutkan dari siapa saja telepon itu, tapi mereka sepertinya penasaran ya. Penasaran siapa lagi yang menjadi tersangka, siapa lagi yang diperiksa sebagai saksi, dan kita sebagai pers itu tidak bisa membukanya ya. Oke, Det ya, lanjut ulas berita lagi kita Det ya. Iya, Kak. Dan yang pertama tadi kita udah ulas berita tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan berikutnya ini kita akan membahas atau mengulas tentang dugaan korupsi aplikasi santan di Musi Banyuasin. Ya. Berita terkininya apa, Det? Silakan. Ya, terkininya ya terkait penahanan 1 tersangka dan penetapan 3 tersangka Kak ya. Di mana tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan aplikasi santan atau sistem aplikasi nomor tanah desa pada desa di Kabupaten Mubah tahun anggaran 2021. Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Mubah menetapkan 4 orang tersangka, di mana salah satu tersangka merupakan kepala PMD Kabupaten Musi Banyuasin dan dilakukan penahanan di Lapas Kayu Mubah Kak ya. Kemudian Dan? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Roy Riyadi SMH dalam rilis yang diterima redaksi Suara Nusantara Kak ya, bahwa dari 4 tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus korupsi aplikasi santan, 3 tersangka lainnya merupakan tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Sumsel dalam perkara internet desa atau dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan, instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan 2023. Di mana untuk 3 tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang Kak. Kemudian Dan ini menarik ya, bagaimana modus dari dugaan korupsi aplikasi santan ini? Ya Kak, dalam rilis Kejari Mubah, Roy Riyadi SMH mengungkapkan bahwa modusnya Kak ya, di mana dalam pengadaan aplikasi santan tersebut setiap desa yang menganggarkan Rp22.500.000 ya. Dengan jumlah desa di Kabupaten Mubah ada 137 desa Kak ya. Dikatakan Roy Riyadi selaku Kejari Mubah, dari total desa tersebut jumlah anggarannya menjadi 2,7 miliar lebih. Adapun modusnya dikatakan Kejari bahwa aplikasi santan tersebut untuk pembuatan aplikasinya hanya seharga Rp5 juta Kak. Oh, banyak sekali ya, penggelembungannya Det ya. Kemudian keterangan dari Pak Roy Riyadi apa lagi Den? Ya, dari hasil penyidikan dikatakan Roy Riyadi bahwa uang sisa dari yang 2,7 miliar tersebut kayak ada yang mengalir ke pihak-pihak Dinas PMD Kabupaten Mubah, hingga hasil penyidikan ditetapkan 4 tersangka tersebut Kak. Kemudian tentang aliran uang atau aliran dana dari dugaan korupsi ini juga diungkap oleh Pak Roy Dan? Ya, dalam rilisnya Kejari Mubah Roy Riyadi belum mengungkap secara rinci Kak ya aliran uang itu kemana saja. Namun dikatakan Roy Riyadi bahwa dari 2,7 miliar 5 jutanya dibuatkan untuk aplikasi, kemudian sisanya mengalir kepada pihak-pihak yang ada di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin Kak.
Kemudian sebelum dilakukan penahanan kita flashback dengan dugaan korupsi ini, sempat dilakukan penggeledahan di 2 tempat. Mungkin Dedi masih ingat untuk mengulasnya, silakan. Ya, penggeledahan tersebut dilakukan di 2 tempat, yakni di Kabupaten Musi Banyu Asin dan di Kota Palembang ya. Di mana awalnya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Mubah menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Musi Banyu Asin, di antaranya kantor PMD Mubah dan rumah dinas Kadis PMD Mubah, di mana dari penggeledahan tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Mubah mengamankan uang 130 juta di dalam kotak sepatu saat menggeledah rumah dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Mubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Mubah M. Fadli Habibi SIMH. Selanjutnya keesokan harinya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Mubah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kepala Dinas PMD Kabupaten Mubah yang telah ditetapkan tersangka tersebut, yang lokasinya berada di Kota Palembang Dari penggeledahan tersebut Suara Nusantara mengikuti proses penggeledahan di mana kita pantau di lokasi penggeledahan tersebut selesai sekitar pukul 12 siang. Usai penggeledahan, Kasih Pitsus Kejari Mubah memberikan keterangan pers di lokasi penggeledahan dan mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil warna hitam dan sertifikat tanah, di mana untuk sertifikat tanah ini dikatakan Kasih Pitsus Kejari Mubah M. Fadli Habibi SMH, lokasi tanahnya berada di Kabupaten Musi Banyu Asin Oke, lumayan panjang juga ya perjalanan dugaan korupsi ini ya. Kita salam dulu untuk Pak Roy Riyadi Kejari Mubah Salam Pak Roy Riyadi, selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Dan Pak Roy Riyadi pernah menjadi tamu podcast kita Kapan nih Pak Roy jadi tamu podcast untuk episode kedua? Oke Ded saya garis bawahi bahwa yang ditahan ini juga tersangkut dengan dugaan korupsi internet Mubah Internet desa di Mubah. Internet desa di Mubah yang saat ini ditangani Kejati Sumsel. Mungkin Didi bisa mengulasnya, silakan. Ya Kak, dari 4 tersangka yang ditetapkan tersangka oleh Kejari Mubah, 3 diantaranya 3 diantaranya merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyu Asin dengan modus dugaan markup harga langganan internet desa di Kabupaten Mubah yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Sumsel, di mana ketiga tersangka tersebut yakni Kasih di PMD, kemudian PLT Kabit di PMD, dan satunya lagi merupakan pihak swasta, perusahaan direktur dari pihak swasta maksudnya dalam perkara ini memang Kasih sebelumnya Suara Nusantara memantau dan membuat berita dari awal penyidikan di mana kala itu Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliaka Sari SMH memberikan keterangan pers terkait perkara dugaan korupsi internet desa sudah naik tahap penyidikan di Kejati Sumsel. Berjalannya waktu, akhirnya Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka tersebut dalam perkara tersebut Kembali lagi kita ke dugaan korupsi aplikasi Santan Ini ada berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Ada judul berita, ada skenario dan arahan pihak Dinas PMD Mubah dalam pengadaan aplikasi Santan. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sedikit, silakan. Ya Kak, itu keterangan dari hasil press release Kejari Mubah Roy Riyadi saat penetapan dan penahanan tersangka dugaan korupsi aplikasi Santan di Mubah di mana menurut Kejari Mubah Roy Riyadi bahwa dalam perkara tersebut memang ada skenario dan arahan dari pihak Dinas PMD terkait pengadaan aplikasi Santan yang faktanya kata Kejari Mubah hanya harganya 5 juta 5 juta per desa 5 juta aplikasi Santannya 5 juta hanya harga untuk harganya hanya 5 juta pembuatannya terkait hal tersebut maksud dalam rilisnya Kejari mengungkapkan bahwa ada arahan agar setiap desa mengumpulkan uang anggaran
per desanya 22.500.000 Kak dari 137 desa tersebut. Bahkan Kajari Muba mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut terbuat Kak ya. Ada aplikasinya ada namun tidak berjalan sebagai mestinya, bahkan di tahun berikutnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kak. Sangat disayangkan ya, kenapa hal ini harus terjadi, Ded ya. Kemudian ada satu lagi berita yang harus kita bahas, Ded ya. 4 tersangka terancam 20 tahun penjara. Ini masih terkait berita yang utama, Ded ya? Iya Kak. Apa itu, Ded? Silakan, Ded. Ya, itu keterangan masih dari keterangan rilis yang kita terima dari Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riyadi SMH, yang dalam saat rilisnya didamping oleh Kasipitsus Kejari Muba M. Fadli Habibi SMH, bahwa keempat tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus korupsi aplikasi Santan di Musi Banyuasin disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana menurut Kajari Muba untuk ancaman hukuman kepada keempat tersangka maksimal 20 tahun penjara Kak. Oke, Ded ya, sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya. Dan penonton SASN seperti biasa, di ujung ulas berita biasanya kami ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, jadikan kegagalan untuk semangat maju, bukan mundur. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.